Aku sudah tidak tahan lagi. Jangan digesek-gesek terus. Tolong. Aku pengen keluar. Ini adalah kisah janda cantik pemilik kos pria yang sering berbagi ilmu biologis di rumahnya. Mau tahu kisah selengkapnya? Inilah kisah kamar. Pukul 6 pagi, aroma kopi dan bunga melati memenuhi udara halaman rumah kos milik Bu Rina. Wanita 40 tahun itu tampak sibuk menyiram tanaman, mengenakan daster sederhana berwarna biru langit. Postur tubuhnya masih ramping dan wajahnya tak menampakkan usia sebenarnya. Banyak orang menyangka ia baru 30-an. 40 kamar kos yang berderet di 2 lantai itu semua terisi penuh. Kos khusus putra, sebagian besar penghuninya karyawan dan mahasiswa. Mereka menyebut tempat itu kos damai, karena suasananya bersih, tenang, dan pengelolanya selalu ramah. Bu Rina, si pemilik kos, dikenal disiplin, tapi juga perhatian. Ia sering memasakkan sayur sop atau tempe goreng untuk anak-anak kos yang sakit atau lembur kerja. Sudah hampir 8 tahun Bu Rina menjanda. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja saat proyek bangunan di luar kota. Setelah itu, ia membesarkan 2 anak laki-lakinya sendiri. Sekarang keduanya kuliah, si sulung di Malang, si bungsu di Yogyakarta. Rumah besar ini yang dulu ramai, sekarang lebih sering sunyi. Meski kesepian, Bu Rina mencoba kuat. Ia menikmati pagi-pagi yang hening, mengurus kosan, merawat kebun kecil di halaman belakang, dan kadang membaca novel lawas peninggalan almarhum suaminya. Salah satu penghuni kos, Aldi, 24 tahun, adalah karyawan toko elektronik di mal dekat rumah kos. Dia cukup rajin dan sopan. Setiap pagi ia menyapa Bu Rina saat keluar bekerja. Bu Rina kadang mengingatkan, "Sarapan dulu, jangan langsung pergi." Aldi hanya tersenyum dan mengangkat kotak makan dari dapur kos. "Udah bawa bekal, Bu." Hari-hari berjalan begitu. Tak ada yang aneh. Tapi jauh di dalam hati Bu Rina, ada ruang kosong yang makin lama makin terasa menganga. Anak-anaknya jarang pulang. Malam hari, hanya suara kipas angin dan nyanyian jangkrik yang menemaninya. Ia mulai terbiasa dengan sepi. Tapi tak pernah bisa berdamai dengan rasa sendiri. Langit Surabaya mulai cerah. Musim kemarau membuat debu mudah beterbangan. Tapi Bu Rina tetap tekun menyapu halaman setiap pagi. Ia percaya, rumah yang bersih bisa membawa hati yang tenang. Tapi ketenangan bukan hal yang mudah dicapai. Apalagi untuk seseorang yang setiap malam tidur di kamar besar, sendirian. Di rumah kos itu, kehidupan berjalan dengan ritme yang tetap. Ada yang keluar pagi-pagi benar untuk kerja shift pagi. Ada yang pulang larut karena lembur atau kuliah malam. Di antara mereka, Bu Rina paling sering melihat Aldi, yang sejak 6 bulan lalu pindah ke kamar nomor 17. Aldi tampak berbeda. Ia jarang ikut nongkrong bersama anak kos lain. Jika yang lain menghabiskan malam dengan gitaran atau main game di ruang bersama, Aldi lebih memilih duduk di balkon kamarnya, menatap langit sambil mendengarkan musik dari earphone. Bu Rina memperhatikan itu. Bukan karena ia kepo, tapi karena ia merasakan sesuatu yang familiar dari raut wajah Aldi, kesepian yang sama. Hari Minggu, biasanya anak-anak kos bangun siang. Tapi Bu Rina sudah menyiapkan teh manis dan beberapa potong pisang goreng di meja depan. Ia tidak pernah mewajibkan siapapun sarapan. Tapi kebiasaan itu membuat suasana kos tetap hangat. "Seperti rumah," katanya. "Bu, enak banget pisangnya," ujar Faris, penghuni kamar 23, sambil mengunyah. "Kalau enak, berarti kamu belum sarapan," jawab Bu Rina sambil tersenyum. Semua tertawa kecil. Aldi hanya mengangguk pelan dari kejauhan. Ia duduk di tangga depan kamarnya, membawa buku catatan kerja. Bu Rina sempat menatapnya sejenak. Malamnya, hujan turun. Deras, disertai angin. Listrik sempat padam. Bu Rina menyalakan lilin di ruang tengah rumahnya.
Sesekali ia keluar, memastikan kamar-kamar anak kos dalam keadaan aman. Saat hendak kembali ke dalam rumah, ia melihat Aldi berdiri sendirian di depan dapur belakang. "Lilin saya padam, Bu," katanya pelan. "Ambil saja dari sini, Mas Aldi. Atau kalau takut gelap, tunggu sebentar di dalam rumah saya. Listrik pasti nyala sebentar lagi," ujar Bu Rina sambil membuka pintu rumahnya. Aldi ragu, tapi akhirnya masuk dan duduk di sofa. Seketika rumah yang biasanya sunyi, terasa berbeda. Seorang lelaki muda, asing tapi hangat, duduk di ruang tamu yang selama bertahun-tahun tak pernah dikunjungi siapapun. Bu Rina duduk di seberangnya, menatap cahaya lilin yang berkedip pelan. "Hujan selalu bikin saya kangen anak-anak," katanya tiba-tiba. Aldi menoleh, tak banyak bicara. "Hidup di rumah besar begini, kadang terasa kosong," lanjut Bu Rina, lebih kepada dirinya sendiri. Aldi mengangguk. Tak perlu kata-kata panjang. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk mengerti. Listrik menyala 5 menit kemudian. Aldi berdiri dan pamit kembali ke kamar. Tapi sejak malam itu, suasana di rumah kos tak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah. Tak terlihat, tapi terasa. Seperti arus air yang tenang di permukaan, tapi deras di dalamnya. Sudah hampir 2 bulan sejak hujan malam itu. 2 bulan sejak Aldi untuk pertama kalinya masuk ke rumah Bu Rina. Sejak itu, hubungan mereka perlahan berubah, meski keduanya belum sepenuhnya menyadarinya. Aldi semakin sering membantu Bu Rina, membetulkan pompa air yang rusak, membantu menyapu halaman saat akhir pekan, hingga membantu mencatat tagihan listrik kos. Bagi anak-anak kos lain, itu wajar. Aldi memang lebih dewasa dari mereka. Tapi bagi Bu Rina, perhatian Aldi terasa lain. Sore itu, Bu Rina baru selesai mandi. Rambutnya masih setengah basah. Ia mengenakan daster putih dengan motif bunga-bunga kecil. Ia tidak menyangka ada seseorang yang melihatnya dari celah kecil antara dinding dapur dan ventilasi kamar mandi. Aldi. Entah apa yang mendorongnya. Mungkin rasa ingin tahu, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Sejak malam hujan itu, pikirannya sering melayang pada senyuman Bu Rina, pada kelembutan suaranya, dan caranya menyentuh gelas saat menuangkan teh. Ia tahu apa yang dilakukannya salah. Tapi ketika itu terjadi, dorongan untuk melihat lebih banyak terasa lebih kuat daripada logika. 2 minggu berturut-turut, Aldi kadang kembali dari kerja lebih cepat dari biasanya. Ia pura-pura masuk lewat gerbang belakang, lalu berdiam di dekat gudang yang bersebelahan dengan kamar Bu Rina. Ia hanya melihat, tak pernah lebih. Namun pada suatu malam, Bu Rina tidak mematikan lampu kamarnya. Tirai jendela sedikit terbuka, dan dari posisi Aldi berdiri, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya. Bu Rina duduk di ranjangnya, tubuhnya hanya diselimuti kain tipis, dan ekspresinya penuh rindu, kesepian yang tak mampu ia sembunyikan. Untuk sesaat, Aldi terpaku. Tapi sebelum ia bisa beranjak atau menoleh, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Bu Rina bangkit dari ranjang, membuka pintu kamarnya, dan Aldi masih di sana, tak sempat bersembunyi. Keduanya sama-sama terkejut. "Mas Aldi?" Suara Bu Rina nyaris tercekat. Wajahnya pucat. Aldi hanya bisa menunduk. "Maaf." Itu satu-satunya kata yang keluar dari mulut Aldi. Tapi entah kenapa, Bu Rina tidak membentaknya. Ia hanya berdiri diam, seakan tak tahu harus marah, menangis, atau menutup pintu. Beberapa detik hening. Lalu Bu Rina berkata, lirih, "Kamu, sudah berapa lama?" Aldi tak menjawab. Ia tahu, menjawab pun tak akan mengubah apapun. Akhirnya Bu Rina hanya menghela napas. "Masuklah." Aldi terkejut. "Bu." "Masuk. Kita bicara." Malam itu, untuk kedua kalinya, Aldi duduk di ruang tamu Bu Rina. Tapi kali ini bukan karena mati lampu.
Kali ini karena ada sesuatu yang lebih gelap daripada malam. Keinginan yang selama ini terkunci, akhirnya mulai menyuarakan dirinya. Malam itu menjadi titik balik. Setelah Aldi masuk ke dalam rumah, keduanya duduk di ruang tamu, berjarak, dalam diam. Burina mencoba menata napas dan pikirannya, namun ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tidak untuk Aldi, dan terlebih lagi, tidak untuk dirinya sendiri. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan kepada diri sendiri. Aldi menatap ke bawah. "Saya nggak tahu, Bu. Saya cuma, setiap kali lihat Ibu, saya merasa hangat, tapi juga bingung. Ibu baik, Ibu ramah, tapi Ibu juga terlihat sedih." Kalimat itu menohok. Burina tak menyangkal. Di balik tatanan rapi dan senyum hangat, ia memang kesepian. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Terlalu hening untuk seseorang yang dulu tumbuh dalam riuh keluarga kecil. "Mungkin kamu salah tafsir. Saya ini ibu kos. Saya sudah tua buat kamu," ucapnya datar, namun tidak menatap Aldi. "Tapi ibu nggak terlihat tua," jawab Aldi cepat, lalu terdiam, menyadari betapa salah terdengar ucapannya. Namun alih-alih marah, Burina tersenyum kecil. Pertama kali dalam malam itu. Mereka tak bicara banyak malam itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada sentuhan. Hanya dua orang yang sama-sama duduk, terjebak dalam perasaan yang terlalu rumit untuk disederhanakan. Namun sejak malam itu, segalanya berubah. Aldi semakin sering masuk ke rumah Burina. Kadang hanya untuk membantu memindahkan galon air. Kadang duduk di dapur, menemani Burina yang sedang memotong sayur. Hubungan mereka tumbuh secara perlahan, bukan dari nafsu, tapi dari kesamaan luka, kesepian yang tak diucapkan. Tapi mata orang lain mulai menangkap perbedaan itu. Faris dan beberapa anak kos mulai bergunjing. "Lo sadar nggak sih? Si Aldi akhir-akhir ini sering banget bantu Burina? Padahal dulu jarang ngomong juga. Gue pernah lihat dia masuk ke rumah Burina malam-malam. Mungkin cuma bantuin, kali. Mungkin, tapi sering banget. Bro, nggak biasa." Burina sendiri mulai sadar. Tatapan anak-anak kos tak lagi seperti dulu. Dulu mereka menyapanya dengan hormat. Kini ada bisik-bisik kecil yang terdengar saat ia lewat. Aldi pun merasakannya. Tapi tak satu pun dari mereka berani bertanya langsung. Suatu sore, ketika Aldi sedang menyiram tanaman depan rumah Burina, ia berkata lirih, "Bu, kalau ini semua bikin ibu nggak nyaman, saya bisa jaga jarak lagi." Burina menoleh, menatap mata Aldi lama. "Yang membuat tidak nyaman itu bukan kamu, Aldi, tapi rasa yang tidak tahu mau dibawa kemana." Keduanya diam. Lalu Aldi bertanya, sangat hati-hati, "Kalau saya serius, Bu, apa itu salah?" Burina tidak menjawab. Tapi dari sorot matanya, jelas, ia tidak ingin menjawab. Bukan karena ia menolak, tapi karena takut dengan jawaban itu sendiri. Hari-hari di rumah kos itu tak lagi setenang dulu. Ada bisik-bisik yang terus berkembang, tidak hanya dari anak-anak kos, tapi juga dari tetangga sekitar. Burina, yang selama ini dikenal sebagai ibu kos yang rapi dan terhormat, kini menjadi subjek pergunjingan. Bukan karena ia berubah, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata, kedekatannya dengan Aldi, penghuni kamar 17. Katanya Burina sekarang sering masak khusus buat satu anak kos. Ujar Ibu Wiwik, tetangga sebelah, pada suaminya. "Yah, namanya janda. Mas Aldi itu masih muda. Lah kalau anak-anaknya tahu gimana, ya?" Sahut suaminya sambil geleng-geleng. Dan benar saja. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Dimas, anak sulung Burina, dari temannya yang kuliah di Surabaya. "Mamamu deket sama anak kos, Mas." Itu udah jadi omongan orang kampung sebelah juga. Kalau gak percaya,
pulang dan tanya sendiri. Dimas tidak percaya begitu saja. Tapi penasaran mendorongnya untuk pulang diam-diam di akhir pekan. Ia sampai di rumah kos sore hari, sengaja tidak memberi kabar. Saat masuk lewat pintu gerbang, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Aldi duduk di ruang tamu rumah Burina, membetulkan dispenser, sementara ibunya tersenyum, berdiri dekat, menatap dengan ekspresi yang bukan sekadar rasa terima kasih biasa. "Mama," seru Dimas tiba-tiba. Burina terkejut. Aldi langsung berdiri. "Kaku." "Dimas? Kenapa nggak kasih kabar dulu?" "Saya yang harus tanya. Ma, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Suasana langsung tegang. Aldi mundur perlahan, lalu pamit tanpa suara. Burina menarik napas panjang. Ia tahu, ia tak bisa menghindar lagi. "Duduklah dulu, Mas," ucapnya pelan. "Apa Mama tahu ini semua udah jadi bahan gosip? Bahkan temenku di Malang denger. Mama pikir aku dan adikku gak akan tahu." "Mama gak niat menutupi. Tapi Mama juga gak bisa hidup pakai standar orang lain terus. Dia itu anak kos, Ma. Lebih muda, bukan suami Mama. Bukan ayah kami." Perkataan Dimas seperti tamparan. Tapi Burina tetap tenang. "Mama ini bukan mencari pengganti ayah kalian. Tapi Mama juga manusia, Mas. Mama butuh seseorang yang melihat Mama bukan cuma sebagai ibu atau pemilik kos." Mama kesepian. Dimas berdiri, marah. "Kalau Mama tetap lanjut sama dia, aku nggak akan pulang lagi ke rumah ini. Aku juga akan bilang ke adik." Tanpa menunggu jawaban, Dimas pergi. Burina terduduk, terdiam. Matanya berkaca-kaca. Hari itu, senja turun lebih cepat dari biasanya. Hari-hari setelah kedatangan Dimas menjadi sunyi dan penuh tekanan. Anak-anak Burina tak lagi mengangkat telepon. Grup keluarga sepi. Bahkan, rekening bulanan yang biasanya ditransfer tepat waktu dari Malang dan Yogyakarta kini tak lagi muncul. Aldi tetap tinggal di kamar nomor 17. Tapi setiap langkahnya terasa berat. Tatapan anak-anak kos lain semakin berubah. Dari sekadar heran menjadi jijik, dari penasaran menjadi sinis. Tidak ada yang bicara langsung. Tapi suasana rumah kos sudah tak sama lagi. Burina mencoba tegar. Ia tetap tersenyum, tetap menyapu halaman, tetap memasak pisang goreng setiap minggu. Tapi wajahnya pucat, dan matanya mulai kehilangan sinar. Aldi tahu itu. Suatu malam, Aldi datang ke ruang tamu seperti biasa. Tapi tidak untuk membantu. Ia duduk dengan gelisah. "Bu, saya mau bicara." Burina memalingkan pandangan dari jendela, lalu duduk di seberangnya. Hatinya sudah tahu, bahkan sebelum kata-kata Aldi keluar. "Saya nggak sanggup lagi, Bu. Bukan karena saya nggak sayang, tapi semua ini makin berat. Setiap hari rasanya seperti diseret-seret ke tempat yang saya nggak ngerti. Saya bukan siapa-siapa, dan saya juga masih muda." Burina mengangguk pelan. Tidak terkejut, hanya sedih. "Cinta itu, Mas, kadang datang bukan untuk tinggal. Kadang cuma mampir, buat kita belajar." Aldi tertunduk. "Maafkan saya." "Mama juga minta maaf," jawab Burina lirih. Kata "Mama" keluar tanpa sadar. Mungkin karena malam itu ia sadar bahwa ia kembali sendirian, sebagai seorang ibu, bukan wanita yang dicintai. Beberapa hari kemudian, Aldi mengemasi barang. Ia pindah tanpa banyak pamit. Anak-anak kos melihatnya pergi dengan berbagai ekspresi, lega, kasihan, atau hanya sekadar ingin segera melupakan. Burina berdiri di depan pintu saat Aldi melewati gerbang. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya dua pasang mata yang tahu mereka telah menyeberangi batas yang tak bisa mereka pertahankan. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian,
Anak-anak Burina mulai kembali berkomunikasi, meski belum pernah lagi pulang. Rumah kos tetap penuh seperti biasa, 40 kamar tetap terisi. Tapi Burina sudah tak sering keluar rumah. Ia mulai mempekerjakan asisten untuk mengurus sebagian pekerjaan harian. Ia duduk lebih sering di kursi rotan depan jendela, membaca buku, kadang hanya menatap pohon mangga di halaman. Di sudut meja, ada gelas teh yang setengah penuh, dan kenangan tentang seseorang yang pernah membuatnya merasa muda kembali, walau hanya sebentar.